to my channel and Merry Christmas! Jadi di video kali ini aku pengen sharing ke teman-teman semua kesaksian aku di tahun 2021. Sudah di penghujung tahun ya, sudah di minggu terakhir di bulan Desember 2021 ini. Aku pengen sharing ke teman-teman tentang kebaikan Tuhan. Jadi ini bukan karena seberapa aku hebat, seberapa aku lucky, atau seberapa aku bla bla bla. Enggak, tapi karena memang aku merasa ini semua anugerah, berkat, dan aku pengen sharing hal ini ke teman-teman semua supaya nggak cuma aku yang terberkati, tapi semoga teman-teman juga bisa terberkati lewat cerita aku. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video kesaksian aku tahun lalu, teman-teman boleh cek. Itu tentang perjalanan iman aku dari yang aku pertama ke Taiwan, S1, S2, dan sampainya kerja. Nah, yang tahun ini aku bersyukur juga banyak banget yang aku lalui tahun ini. Sebenarnya tuh kayak yang nggak aku sangka-sangka, yang nggak pernah aku mimpikan gitu kan, nggak pernah aku rencanakan. Jadi ya seperti teman-teman yang teman-teman tahu, di tahun ini aku sudah mulai program PhD aku, doktoral, S3 aku. Dan puji Tuhan, itu juga menurut aku kebaikan Tuhan, aku dapat full scholarship. Jadi literally benar-benar gak bayar uang kuliah. Lalu aku dapat uang bulanan. Terus ya belajar banyak juga, walaupun agak stres. Dan terlepas dari studi aku juga masih kerja. Dan menurut aku ini juga salah satu hal yang nggak disangka-sangka, karena bos aku masih kasih aku izin gitu ya, kalau lagi mau kelas aku boleh ke izin, potong gaji of course, tapi ya it's not a problem gitu. Maksudnya itu bukan hal yang berarti. Yang pentingnya itu adalah bosnya mau kasih atau nggak izinnya gitu buat aku absen dari kantor. Apalagi kan ada kelas yang misalnya cuma setengah hari, jadi aku cuma bisa kerja setengah hari. Atau ada kelas yang 1 harian gitu, aku harus izin 1 harian. Memang aku juga ambil cuti, jadi kayak kalau kelas harian itu aku ambil cuti, aku dipotong. Terus kalau cutinya habis ya potong gaji gitu. Tapi ya itu ya udahlah gitu ya. Toh kalau aku ada cuti juga nggak tahu mau dipakai buat apa, nggak bisa balik Indonesia karena masih keadaan seperti ini, masih harus karantina, repot, dan lain-lain. Jadi ya aku bersyukur aja sih lewat yang terjadi di 2021 ya teman-teman, walaupun kita masih dalam keadaan semi lockdown ya. Sebenarnya tuh nggak lockdown karena kita bisa keluar, cuman ya repot aja gitu kan, habisin banyak uang, harus karantina di sana sini, mau keluar nanti di sananya karantina, mau balik lagi nanti di sininya karantina lagi, jadi kan habis-habisin uang. Ya kita berdoa saja semoga keadaan ini semakin baik, dan 2022 semoga kita bisa travel free lagi ya, amin. Di 2021 aku juga merasa konsistensi aku di YouTube sangat-sangatlah besar, dan ini aku pengen berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah nontonin aku, yang sudah support aku, komen-komen positif, follow aku, subscribe aku. Kayak walaupun kita nggak kenal gitu ya, aku malah merasa aku lebih dekat sama teman-teman semua lewat komen-komen. Terus kayak kalau kita lagi live streaming, aku sangat appreciate teman-teman semua yang join, yang dukung aku, yang kasih aku positif feedback, positif words. Ya itu penting banget menurut aku, karena support dari teman-teman yang nonton itu sangat berarti banget, dan itu yang membuat aku bisa ada di konsistensi aku sekarang ini gitu loh. Jadi setiap minggu aku upload video, terus kalau ada waktu aku live streaming, dan lain-lain. Menurut aku ini semua juga berkat motivasi dari teman-teman semua. Aku pengen terus berkarya dan bikin konten yang informatif buat teman-teman, kayak kampus tour, lalu yang kemarin ini ada yang how to apply. Dan aku sudah memulai kampus tour itu udah beberapa bulan lalu ya, dan sekarang sudah, kalau teman-teman lihat episode yang Jumat lalu itu yang sudah ke-13, jadi kurang lebih tuh udah 13 minggu. Jadi ada yang pernah aku skip gitu ya, nggak ada waktu aku ke kampus-kampusnya. Berarti sekitar ya at least mungkin 3-4 bulan gitu ya aku jalanin konten ini. Ya
puji Tuhan sehat dan aku masih bisa mengontrol waktu aku, terlepas dari pekerjaan, kuliah, aku masih bisa berkarya gitu ya, bikin konten buat teman-teman semua. Ini juga hal yang sangat aku terima kasih ya Tuhan, aduh aku masih sehat gitu ya, aku nggak sakit dan aku nggak kekurangan. Ini menurut aku adalah hal yang paling penting ya, apalagi juga karena kesehatan. Eee, Natalan ini aku banyak banget ketemu sama teman-teman lama gitu ya, kayak teman-teman S2 atau teman-teman S1, atau yang udah lama nggak ketemu dan lain-lain. Mereka tuh langsung kayak, "Kok bisa ya? Kamu kok bisa sih, ngontrol waktu ya, udah kerja, kuliah, masih nge-YouTube." Aku sendiri jadi kayak, wow, iya ya, kayaknya aku perlu appreciate diri aku sendiri juga gitu loh, dan aku bersyukur banget sih. Emang aku merasa, Tuhan tuh bener-bener baik banget sama aku sehat, dan aku dapet subscribers yang baik-baik, followers yang baik-baik, yang nggak jatuhin aku, malah yang support aku dan motivasi aku terus. Mmm, Buat aku tuh jadi pengen jadi berkat gitu lebih lagi, karena lewat dari YouTube aku, maksudnya YouTube, ya video YouTube aku, video-video YouTube aku, salah ya, video-video YouTube eee, aku merasa beberapa teman-teman ya yang komen gitu ya, terus atau enggak yang DM, bilang terima kasih buat kontennya, sangat informatif dan lain-lain. Itu aku merasa, seneng aja gitu loh. Aku merasa jadi berkat juga buat teman-teman semua, dan itu juga yang jadi memicu aku untuk, "Oke, let's go, bikin konten lagi," gitu kan. Ya walaupun teman-teman tahu sendiri ya, aku terbatas, jujur aja aku terbatas banget teman-teman. Jadi, mmm, I don't know kalau misalnya teman-teman, mungkin bilang ini excuse, tapi enggak, ini bener-bener aku sangat terbatas. Apalagi aku syuting sendiri, edit sendiri, upload sendiri, bikin, apa namanya, itu loh, YouTube thumbnail-nya sendiri gitu ya, maksudnya foto-fotonya aku organize sendiri dan lain-lain. Itu benar-benar wow, amazing, itu benar-benar hal yang sangat tidak mudah. Jadi aku juga sangat appreciate teman-teman YouTuber yang di Taiwan yang sangat totalitas gitu ya, bikin videonya, editnya dan lain-lain, itu luar biasa banget. Nggak gampang ngedit dan nggak gampang juga bikin konten, kadang-kadang bingung mau ngomong apa dan lain-lain. Kayak aku pribadi, aku nggak bisa bikin skrip teman-teman, jadi aku modelnya tuh improvisasi gitu loh. Nih kayak video yang ini aku nggak bakal edit, aku cuma tambahin opening, mungkin opening, terus ya udah tinggal aku render lagi, ya udah aku upload gitu loh. Ya aku nggak bisa bikin skrip kan, kalau skrip kan bisa langsung aku upload gitu ya, pakai buat subtitle di YouTube. Tapi sayangnya aku nggak bisa pakai skrip. Satu, masalah waktu, aku nggak bisa bikin skripnya. Dua, kalaupun ada skrip aku belum tentu baca. Aku biasa tuh improvisasi gitu ya, apa yang mau aku omongin ya aku omongin gitu. Jadi ya kadang-kadang aku juga mikir, gitu. Aku kadang-kadang mikir sebenarnya. Tapi ya puji Tuhan lancar, dan semoga teman-teman uh, tidak kecewa dengan dengan kinerja aku. Jadi ya aku senang sih bisa ketemu sama teman-teman via YouTube. Terus udah beberapa ada teman-teman yang kayak Joy, John, Nathan Philip. Itu aku seneng banget bisa ketemu kalian, Christy, lalu Enzel. Aku seneng banget bisa ketemu kalian di Taiwan. Good luck on your journey, karena aku yakin perjalanan kalian juga akan sangat luar biasa. Dan terus berdoa, jangan lupa terus berharap sama Tuhan yang terbaik, karena gimana pun kita nggak bisa sendirian guys. Terus kalau ada apa-apa boleh bilang ke aku. Oke, terlepas dari itu semua, kesaksian aku lagi ya tentang mungkin tentang tempat tinggal. Mungkin tempat tinggal ini aku juga merasa ini berkat dari Tuhan ya. Mungkin walaupun aku sudah beberapa tahun tinggal di sini, tapi aku merasa ini masih berkat gitu loh. Bukan karena ini tempat bagus atau gimana ya, enggak. Sebenarnya menurut aku ini sekarang tempatnya kecil karena barang aku makin lama makin banyak. Tapi lewat dari ini semua aku jadi berasa kayak aku jadi suka bersih-bersih gitu loh. Aku jadi lebih suka bersih, jadi aku tuh gak betah kalau lihat rumah berantakan sekarang. Menurut aku ini sisi positifnya juga. Terus aku juga berterima kasih banget ya, Tuhan tuh kasih aku segini bagusnya rumah yang aku jadi bikin aku merasa tuh aku harus bersih, aku harus rapih. Nah itu menurut aku itu positif juga. Lalu apalagi ya, kayak tahun lalu teman-teman, jadi ininya juga luar biasa banget menurut aku.
Kalau teman-teman tahu tuh aku udah nyetir di Taiwan dan itu pakai SIM internasional. Rencananya aku akan bikin SIM Taiwan soon karena aku masih cari-cari waktu ya. Aku susah banget cari waktu, kayak kalau hari Senin sampai Jumat itu kan kuliah kerja, Sabtu bikin video kadang-kadang, atau nggak Minggu bikin video. Minggu juga aku pagi pagi gereja, kadang-kadang siang juga gereja. Aku kadang-kadang tuh kayak ya ampun, jadwal aku bagaimana ini. Jadi aku masih mencari-cari waktu buat bikin SIM-nya. Tapi terlepas dari itu pokoknya teman-teman tahu aku nyetir gitu kan. Aku nyetir di Taiwan dan itu unexpected banget. Unexpected tuh karena aku tuh nggak merasa kaya loh teman-teman. Aku tuh sebenarnya masih ya gini-gini aja gitu loh, dan semua yang aku punya itu aku mulai dari nol. Dari pertama kali aku ke Taiwan itu aku mulai dari nol, bahkan minus kaliannya waktu itu ya, minus. Dan sampai sekarang aku bisa jadi seperti ini, menurut aku itu luar biasa banget. Tuhan baik sama aku. Dan walaupun nih, kayak ini juga ajaib banget menurut aku tuh, walaupun aku kerja dipotong gaji, tapi aku nggak kekurangan. Masih ada uang bulanan beasiswa, walaupun nggak sampai yang puluhan ribu gitu kan, enggak. Tapi ada aja gitu loh berkatnya, kayak dapat project atau baca paper apa, bantu-bantu research dan lain-lain, yang kayak per project doang, translate dokumen apa dan lain-lain. Ya nggak selalu ada kerjaannya, tapi ya kayak kecil-kecil ada lah gitu. Terus kayak ngajar dikit-dikit juga ada, kayak unexpected, dan aku bersyukur banget sih dapat kesempatan seperti itu. Lalu kayak aku dapet bisa beli kendaraan gitu ya. Aku ya Tuhan baik banget gitu. Nggak tahun lalu sih, lebih tepatnya tuh kayak waktu pas mamaku kesini terakhir itu kayaknya 2019 sebelum covid itu, mamaku capek kemana-mana harus jalan kaki, kemana-mana harus naik bus. Terus aku bilang ke mamaku waktu itu, Ma nanti lain kali kalau mami ke Taiwan lagi aku udah punya mobil deh gitu, aku udah nggak usah suruh-suruh mami jalan kaki naik bus susah-susah, nggak usah, kita naik mobil aja lain kali ya. Itu kayak perkataan, tapi menurut aku perkataan tuh benar-benar sesuatu yang sangat powerful ya. Itu karena ucapan itu doa. Dan sampai sekarang aku bilang ke mamaku, aku kalau mami kesini aku udah bisa jadi supir mami, terus aku bisa mau jalan-jalan kemana-mana. Aku bilang kayak gitu ke mami aku waktu itu pertama kali aku punya mobil, dan terharu banget. Lalu dari situ mulai gitu ya. Terus sekarang kalau aku recall lagi memori, gila ini amazing banget gitu. Terus kayak tahun lalu aku sama temanku Lala itu dinner Christmas. Aku nggak tahu ya ini Lala nonton atau enggak. Jadi waktu dinner Christmas tahun lalu itu Lala ke Taichung, dia dari Taipei tahun lalu itu, dari Taipei, terus dia nginep rumahku. Lalu kita dinner Christmas dari rumahku tuh ada, kita mau ke salah satu bistro restoran di Taichung juga. Terus kan aku dulu tuh udah punya yang aplikasi Airen kan, dan motor tuh dipakai sama pacarku. Terus lagi tuh aku bisa pakai yang Airen karena aku punya SIM Taiwan, SIM motor Taiwan. Terus aku bisa sewa motor yang cuma beberapa menit doang gitu kan, yang aku bikin videonya juga. Jadi waktu itu jalan nggak nemu-nemu guys, dan waktu itu kita dinner pakai heels, literally pakai heels, kita jalan kaki cari motornya dan nggak ketemu-ketemu. Akhirnya kita pesan Uber. Udah jalan capek-capek nih, kok nggak ada motornya gitu kan. Terus karena udah malam gitu ya, udah capek juga, kaki udah lecet. Waktu itu bener-bener jalan sampai lecet, padahal udah fresh banget nih, udah dandan, udah mau dinner gitu kan. Kakiku lecet, ya ampun, capek deh. Terus di Uber tuh aku inget, aduh lah sorry ya jadi bikin kamu jalan jauh-jauh pakai heels, sakit pasti ya. Jadi aku sakit banget gitu kan, aku kayak jadi puha ise, aduh lah sorry. Terus tapi waktu itu aku coba bilang ke Lala, kita tahun depan dinner udah pakai mobil deh lah ya, semoga Tuhan kasih berkat gitu kan. Dan ternyata beneran gitu, kayak baru kemarin aku dinner sama Lala, Jenny, dan Andre sama Asin.
pakai mobil guys. Wow, jadi menurut aku luar biasa ya, walaupun belum lunas guys. Walaupun belum lunas, tapi kayak walaupun banyak kebutuhan gitu ya. Kayak handphone aku tiba-tiba rusak waktu itu ya, tiba-tiba jatuh di jalan, kelindes mobil, hancur, udah aku betulin, masih rusak kameranya. Ya udah beli baru. Ada aja gitu kebutuhannya. Cuman mungkin itu juga pertanda dari Tuhan. Aku positive thinking aja. Jadi banyak banget yang terjadi dari 2021. Terus kayak model scholarship gitu ya, kan scholarship aku kemarin diperpanjang gitu ya, ada reapply dan aku keterima lagi, full lagi. Dan kemarin baru yang aku nge-story di Instagram, aku dapat scholarship tambahan lagi karena mungkin karena nilai semester lalu aku ya, dia tuh nggak ada tulis reasonnya apa aku bisa dapat scholarship itu, tapi dia bilang tuh excellent performance, berarti harusnya dia tuh kayak lihat nilai aku semester lalu. Nilaiku semester lalu itu rata-rata kalau nggak salah 91, jadi tuh udah A+. Dan ini bukan karena aku pintar ya guys, ini karena aku berusaha dan dengan pertolongan Tuhan juga pastinya. Karena mau gimana pun ya, gini, aku baru tadi ngomong sama teman aku ya, si ini yang tadi aku makan siang bareng, aku baru bilang even aku udah lama gitu ya di Taiwan, aku udah bisa berkomunikasi sama teman-teman Taiwan, orang-orang Taiwan pakai bahasa Mandarin, tapi kalau di kelas aku nggak akan pilih Mandarin sebagai bahasaku. Jadi kalau aku presentasi, kalau aku ulangan dan lain-lain, aku masih pakai Inggris guys. Walaupun sebenarnya kalau dicoba mungkin bisa, cuman aku nggak mau. Aku literally nggak usah mencoba diri sendiri. Aku tahu kemampuan aku di mana, dan ya nggak usah repot-repot gitu loh. Maksudnya kalaupun aku pakai Mandarin kan nggak ditambah nilai, nggak Javan gitu ya, nggak ada nilai plus. Jadi ya nggak usah pakai Inggris aja gitu. Ngapain aku susah-susah mikirin skrip Mandarin, harus terjemahin ini dulu, terus biar nggak ngomongnya salah, pronunciation-nya, nadanya, ya kan capek gitu. Akhirnya ya udah, pokoknya semuanya pakai Inggris, literally pakai Inggris guys, dan aku berhasil. Dan semester ini juga sangat deg-degan karena minggu depan aku ujian guys, ada exam research methods, advanced research methods itu susah banget, dan aku agak stres, tapi aku percaya Tuhan pasti bantu aku. Dan aku sekarang juga pengen nge-review lagi bahan-bahan ujiannya, jadi bantu doa ya teman-teman. Terus minggu depan kita tahun baruan, gak berasa banget, bener-bener gak berasa banget loh, karena tiba-tiba 2022, tiba-tiba nanti mau ulang tahun lagi, udah tua lagi, udah makin tua, I don't know. Jadi kayak waktu berjalan sangat cepat, apalagi mungkin karena lagi pandemi seperti ini, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Terus gitu-gitu aja mikirin, aduh mau kemana lagi ya, aduh mau makan apa ya. Tapi ya puji Tuhan aku masih ada kerjaan, kuliah yang lancar lah gitu, yang nggak kesendat, yang nggak berhenti. Kalau berhenti aku udah bingung juga mau ngapain. Terus aku juga bersyukur bisa lanjut YouTube. Semoga di 2022 aku juga bisa lanjut bikin konten yang menarik buat teman-teman semua, bisa menambah skill edit aku, dan lain sebagainya. Aku terima kasih buat teman-teman semua. Terus aku juga baru memulai gitu ya, education consultant. Kalau teman-teman yang sudah follow, terima kasih banget. Dan teman-teman yang sudah daftar, terima kasih banget. Aku inget banget sama Grace, Tang Xiulin. Terima kasih banget kalau kamu kalau kamu nonton video ini. Terima kasih buat kepercayaan kamu, dan aku salut banget sama kamu karena jadi I'm so excited to see you in Taiwan. Oke, teman-teman, mungkin segini dulu videonya hari ini. Ya, kesaksian ala sharing aku ini mungkin sampai sini dulu. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai video ini. Terima kasih juga sudah mengikuti perjalanan aku. Entah teman-teman sudah subscribe dari kapan tahu, atau baru sekarang nge-subscribe aku. Aku berterima kasih banget buat kalian yang memotivasi, yang support supaya aku terus berkarya dan bikin video-video informatif buat teman-teman semua yang mau ke Taiwan ataupun yang pengen tahu Taiwan tuh kayak apa sih. Thank you so much. Dan semoga Natal tahun ini juga membawa damai yang lebih lagi, sukacita yang lebih lagi buat teman-teman semua yang merayakan ataupun yang nggak merayakan, gak apa-apa. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses dimanapun teman-teman berada. Dan mungkin segini dulu.
aku pengen bikin resolusi buat tahun depan, video resolusi 2022, semoga terrealisasikan biar nanti aku bisa recall pas lagi tahun baru 2023. Biar tahun depannya aku kayak kecapai nggak gitu. Sebenarnya aku bukan orang yang setting purpose aku, goal aku gitu ya, karena aku terus berubah. Aku ikutin ayat, benar-benar aku tuh ikutin Tuhan gitu. Tuhan mau aku apa ya aku jalanin. Kalau Tuhan buka jalan, gak ada yang bisa menutupnya. Jadi aku percaya setiap jalan yang aku tempuh, yang aku bawa doa, aku percaya itu Tuhan sudah ikut andil. Dan aku percaya sampai di sekarang pun gitu ya, bisa sampai di sini pun sekarang aku bikin video ini, aku percaya juga nggak lepas dari tuntunan Tuhan. Thank you teman-teman semua buat waktunya yang sudah nonton video yang hampir 21 menit ini, 21 menit ini ya. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe YouTube channel aku. Jadi mungkin sudah see you in next year ya. Kayaknya belum. Masih hari Rabu gak sih? Segini dulu teman-teman. Thank you so much for watching. Merry Christmas!